Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa afdalus salati wa atamut taslimi ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil awwalin wal akhirin wa habibi Rabbil alamin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana وزدنا علما وتوفيقا وفقها في الدين يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kembali lagi kita ke kajian kitab Ilmu Tajwid Ahkamun Nadhariyah wa Mulahadhatun Tatbiqiyah karya Syekh Yahya Abdul Razzaq Al-Ghawthani. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas beliau dengan baik-baik balasan. Amin. Dan kita juga berharap semoga Allah menjaga beliau, menjaga keluarga beliau dan juga orang-orang di sekitar beliau dari segala hal-hal yang tidak diinginkan. Mudah-mudahan kita juga bisa mengambil manfaat dari kitab beliau ini. Kitab beliau yang ukurannya dari segi lembaran kertas tidak terlalu besar, tapi insya Allah manfaatnya, faidah-faidah yang ada di dalamnya insya Allah sangat besar. Amin. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang al-mad. Tentang al-mad, kita bahas tentang mad. Mulai dari mad asli, yang nama lainnya juga mad tabi'i. Kemudian kita bahas juga mad-mad yang hukumnya serupa dengan mad tabi'i. Seperti misalnya ada mad badal, kemudian ada mad silah, kemudian ada mad iwad. Itu kemarin kita sudah bahas itu semua, yang mana mad-mad tersebut hukumnya sama seperti mad asli. Hanya saja seperti mad iwad atau mad silah itu hukumnya seperti mad asli dari beberapa sisi saja, tidak di segala sisi. Maksud saya kalau seandainya mad asli itu dibaca panjang 2 harakat dalam keadaan waqaf maupun wasal, sementara mad silah itu hanya dibaca mad ketika wasal saja. Kemudian mad iwad dibaca panjang hanya dalam kondisi waqaf saja. Adapun ketika wasal maka dia kembali menjadi tanwin. Hari ini kita akan lanjutkan ke al-maddul far'i. Kita akan lihat apa itu mad far'i. Far'i itu artinya cabang. Jadi madnya itu cabang. Mad yang muncul pada dasarnya mad far'i itu adalah mad asli. Hanya saja panjangnya lebih dari 2 harakat. Maka dinamakan cabang. Bukan asal. Panjangnya lebih dari 2 harakat itu bukan asli. Tapi karena sebab. Nah, sebabnya ini pendatang sebabnya. Kita lihat apa itu definisi mad al-far'i. Tsaniyan, kata beliau, yang kedua adalah al-maddul far'i. Huwa ma kana bisababin. Mad far'i ini adalah mad yang karena sebab. Min ijtima'i harfil maddi bihamz. Sebabnya itu yang pertama bertemunya huruf mad dengan hamzah. Au sukun, atau bertemunya huruf mad dengan sukun. Mad bertemu dengan hamzah. Kemudian mad bertemu dengan sukun. Berarti kalau mad bertemu dengan sukun, berarti sukun bertemu dengan sukun. Ya kan? Huruf mad sukun, kemudian ketemu sukun lagi. Seperti itu. Sekarang kenapa huruf mad ketika bertemu dengan hamzah kenapa panjang? Kenapa panjangnya lebih dari 2 harakat? Pertanyaannya. Ini sebabnya ini kalau bisa jangan pernah dilupakan sama sekali.
sebab mat ini. Karena inilah kunci dasarnya gitu. Karena kalau ada sebab pasti ada mat. Jadi kalau antum nanti ketemu sebab ini, sebabnya hamzah atau sukun, itu pasti ada mat. Karena sebab itu biasanya akibatnya itu tidak akan tidak akan pisah. Sebab dengan akibatnya itu tidak akan pisah. Kenapa setelah huruf mat kalau ada hamzah maka matnya itu lebih dari 2 harokat? Dan kenapa setelah huruf mat kalau ketemu huruf sukun kenapa panjangnya lebih? Itu pertanyaannya gitu kan. Kenapa dipanjangkan gitu? Kan kenapa dipanjangkan karena hamzah gitu. Kenapa dipanjangkan ketika ketemu hamzah? Ternyata kalau kita lihat setelah huruf mat itu ada hamzah. Hamzah itu apa sifatnya? Sifat hamzah itu kita lihat dulu dari makhrajnya. Hamzah itu keluar dari mana? Keluar dari pangkal tenggorokan di sini. Sangat jauh. Posisinya itu sangat jauh. Ini yang pertama. Yang kedua, hamzah itu sifatnya syiddah. Sifatnya syiddah. Ya kan? A. Kemudian selain syiddah, hamzah ini sifatnya jahr. Sifat jahr. Nah, jadi ini sifat ini yang pertama makhrajnya jauh, kemudian sifatnya syiddah dan jahr, kedua sifat ini kuat. Syiddah dan jahr ini kuat. Maka orang Arab, kita cerita orang Arab nih bukan kita ya. Orang Arab itu kesulitan di dalam mengucapkan hamzah. Kalau apa? Kalau seandainya huruf mat itu tetap dibaca 2 harokat, kemudian langsung dibaca hamzah setelahnya. Misalnya wa anzalna minas sama'i ma'a. Menurut orang Arab, rata-rata orang Arab, itu mereka kalau seandainya memanjangkan huruf mat itu sebelum hamzah, itu lebih mudah bagi mereka ketimbang tidak memanjangkannya. Kenapa? Mereka memanjangkan suara misalnya wa anzalna minas sama. Kenapa mereka panjangkan? Untuk bersiap-siap mengucapkan huruf hamzah yang sifatnya syiddah dan jahr, kemudian yang makhrajnya juga jauh di pangkal tenggorokan. Makanya dipanjangkanlah hamzah ini seperti itu. Kemudian kita lihat sukun. Sukun, kenapa huruf mat ketika bertemu dengan sukun dipanjangkan? Karena apa? Karena pada dasarnya di dalam bahasa Arab kaidah yang ghalibiyah ya, bukan muttaridah, ghalibiyah itu kebanyakan. Orang Arab itu tidak mengumpulkan 2 sukun gitu. 2 sukun itu tidak bertemu. Jadi kalau misalnya qalatil a'rabu amanna. Asalnya kan qalat al-a'rab. Jadi itu kan asalnya kan qalat al-a'rab, itu kan hamzah wasalnya kita buang karena dia wasal kan, jadi qalat al-a'rab. Itu kan bertemu 2 sukun. Apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan yang huruf pertama diberikan harokat. Qalatil a'rabu. Jadi 2 sukun itu susah kita ucapkan gitu. Qalat al-a'rab. Gimana? Susah kan? Itu pada dasarnya di dalam bahasa Arab seperti itu kebanyakan. Di sini huruf mat bertemu dengan sukun, sukun bertemu dengan sukun. Kita harus cari cara bagaimana litakhallus minas sakinain. Bagaimana agar kita lari daripada 2 sukun yang bertemu. Ternyata karena huruf mat ini dia itu karena huruf mat ya bisa dipanjangkan lebih gitu. Berapa saja kita mampu, itu bisa dipanjangkan. Nah, jadi dipanjangkanlah huruf mat yang ini, yang bertemu dengan sukun ini, supaya apa? Supaya ketika mengucapkan sukun itu gampang. Sekarang kita coba pada Al-Fatihah. Waladdallin. Mudah kan? Mudah mengucapkan sukun. Karena kita sudah panjangkan suara. Mudah. Coba antum praktekkan, coba dibaca 2 harokat.
Waladhdallin. Sulit kita baca 2 harakat. Dicoba sendiri. Mad lazim itu coba dibaca 2 harakat. Coba waladhdallin, itu sulit. Lebih apa? Lebih mudah kalau kita baca lebih dari 2 harakat. 2 harakat sulit. 4 harakat sudah mudah. 6 harakat udah tidak ada kesulitan sama sekali gitu. Waladhdallin itu sulit. Panjangkan 4 harakat. Waladhdallin. Lumayan, mudah. Tidak ada kesulitan. Panjangkan lagi. Waladhdallin. Udah, mudah. Jadi tujuannya kenapa dipanjangkan? Agar mempermudah mengucapkan hamzah itu dan juga sukun itu gitu. Jadi sebabnya itu, masalahnya itu ada di sebabnya seperti itu. Ayo, sampai di sini paham ya? Kenapa mad wajib itu atau huruf mad yang setelahnya hamzah dipanjangkan? Kenapa huruf mad yang setelahnya sukun dipanjangkan? Lanjut ya. Al-maddu bisababil hamzi wa huwa yashmalu, mad yang sebabnya hamzah itu mencakup al-wajib al-muttasil, wajib muttasil, wal jaiz al-munfasil, jaiz munfasil, was silah al-kubra, dan silah al-kubra. Nah, ini dari segi gambarnya itu sama ya, sama. Jadi mad wajib muttasil, jaiz munfasil, silah sughra itu dari segi pengucapan itu sama-sama huruf mad bertemu dengan hamzah. Perbedaannya kalau mad wajib muttasil, huruf mad dengan hamzahnya itu di satu kata. Jadi huruf mad dengan hamzah di satu kata. Sedangkan jaiz munfasil itu huruf mad di akhir kata, kemudian hamzah di kata kedua, di awal kata kedua. Jadi berbeda kata. Wasilatul kubra sama juga, huruf madnya di akhir kata pertama, kemudian hamzahnya di awal kata kedua, seperti itu. Ba al-maddu bisababis sukun, mad karena sebab sukun. Wa huwa yashmalu, dan mad ini mencakup al-mad lazima bi anwa'ihi, mad lazim beserta pembagian-pembagiannya. Wal 'aridha lis-sukun, dan mad 'arid lis-sukun, wal lina, dan mad lin. Ini yang dicakup oleh mad yang sebabnya sukun. Ini perlu diingat sebabnya ya. Nanti kita akan urutkan maratib al-mudud. Maratibnya dari segi al-quwwah, dari segi kekuatannya, siapa yang paling kuat. Karena ini yang penting ini, kita ingin tahu siapa yang paling kuat. Wa sanabda'u bil qismil awwali wa huwa ma kana bisababil hamz. Beliau akan memulai pembagian yang pertama, yaitu mad yang sebabnya hamzah. Yang pertama al-maddu bisababil hamz, mad karena sebab hamz. Yang pertama adalah al-maddul wajibul muttasil. Mad wajib muttasil. Apa itu? Huwa ay ya'tiya ba'da harfil maddi hamzun muttasilun bihi fi kalimatin wahidah. Yaitu datang setelah huruf mad, huruf hamzah. Jadi huruf hamzah datang setelah huruf mad, muttasilun bihi, terhubung dengannya, maksudnya satu kata. Muttasilun bihi fi kalimatin wahidah, mislu sya'a. Sya'a. Hamzah ini adalah bagian dari kata sya'a. Al-musi'u. Su'in. Ini contoh daripada mad wajib muttasil. Miqdaru maddihi, ukuran madnya berapa, panjangnya berapa? 4 harakatin atau 5 fil wasli. 4 harakat atau 5 harakat fil wasli. Ingat, ini beliau ikat dengan kata fil wasli. Fil wasli. Wal mukhtaru 4, dan yang dipilih adalah 4 harakat. Amma idza wuqifa alaihi fayajuzu madduhu aidan 6 harakat. Kalau ketika waqaf pada kata misalnya sya atau al-musi, kata beliau di sini yajuzu madduhu aidan 6 harakat. Boleh dipanjangkan 6 harakat. Li'annahu asbaha min babil 'arid lis-sukun fil waqf. Karena dia
naik tingkat menjadi mad arid lis-sukun ketika waqaf. Ini akan kita lihat nanti bagaimana bisa mad mad wajib ini bisa menjadi arid lis-sukun panjangnya 6 harakat. Kenapa tidak panjangnya 4 harakat gitu kan? Kenapa enggak 2 harakat gitu? Insyaallah akan kita bahas ini. Mulahazatani 'ala al-maddil muttasil. Ada 2 catatan terkait mad muttasil. Yang pertama adalah yang bagi 'ala al-qari ay yahdhara min tashdidil hamzati aw tashiliha. Kata beliau, seorang qari itu harus hati-hati agar tidak mentasdidkan hamzah atau mentashilkannya. Jadi jangan ditekan terlalu kuat, jangan juga ditashil. Fal wajib an tantiqa biha muhaqqaqatan salisatan bila tasydid. Kata beliau, kita ucapkan dengan hamzah yang keluar dari makhrajnya muhaqqaqah, kemudian mudah, salisah bila tasydid. Jangan ditekan kuat-kuat gitu. Dengan minas sama ima seperti itu, jangan. Biasa saja minas sama ima fa akhraja bih. Itu la tahawwu'in, kata beliau. Tidak seperti orang mau muntah gitu. An-nutqu kahayatil mutaqayyi. Jangan seperti itu. Wa khassatan fi halatil waqaf. Terlebih-lebih ketika waqaf. Jadi waqaf minas sama gitu. Ada yang seperti itu. Jangan seperti itu, biasa ya. Minas sama seperti itu. Catatan yang kedua, idza ijtama'a aktsaru min maddin muttasil fayanbaghi 'ala al-qari, maka seorang qari harus ayyadbita mawazin al-madd fi kulli mawadhi'ihi 'ala waznin wahid. Maka seorang qari itu kalau seandainya ada lebih dari satu mad wajib muttasil di satu ayat gitu. Misal contohnya wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bih. Ini kan ada 2 berarti kan? Kata beliau, fayambaghi 'alal qari, seorang qari itu harus an yadbita mawazin al-mad, harus ukuran mad itu, panjangnya itu harus disamakan fi kulli mawadhi'ihi 'ala waznin wahid. Di semua tempatnya harus satu ukuran, satu panjangnya sama gitu. Jangan di yang pertama dibaca 4, yang kedua dibaca 5. Jangan. 5, 5, 4, 4 gitu. Jangan seperti itu. 4, 5 tidak boleh. Apalagi 4, 3, 2 nggak boleh seperti itu ya. Wa huwa 4 harakatin aw 5. 4 harakat atau 5. Amma ayyufawita fi miqdaril maddi baina mawdi'in wa akhar fahadha khata'. Kata beliau. Adapun seorang qari itu kalau dia membedakan antara panjang mad di satu tempat dengan tempat yang lain, fahadha khata', kata beliau, ini salah. Yang baghil hadharu minhu, harus betul-betul diwaspadai, kata beliau. Wa dzalika mithlu qawlihi ta'ala wa anzala minas samaa'i maa'a. Seperti itu kata beliau. Harus sama. Qala al-Imam Ibnu al-Jazari wal lafdhu fi nadhirihi kamithlihi. Kata beliau wal lafdhu, dan pelafazan itu fi nadhirihi kamithlihi. Pelafazan satu kata pada satu kata yang hukumnya sama gitu. Ini misalnya satu kata ini. Fi nadhirihi, misalnya tadi contohnya apa? Minas samai ma'a. Wal lafdhu fi as-sama' fi nadhirihi fi ma, gitu kita terapkan ya. Wal lafdhu fi nadhirihi kamitslihi. Kita buat wal lafdhu fi as-sama'. Wal lafdhu berarti as-sama'. Lafaz pertamanya as-sama'. Fi nadhirihi, nadhir atau yang sama, hukum yang sama seperti as-sama' ini adalah kata ma'a. Kamitslihi kamitsli as-sama'. Itu dia. Jadi pengucapan sama pada kata yang hukumnya sama seperti sama, yaitu kata ma'a, seperti pengucapan as-sama'.
Nah, itu dia. Jadi sama, intinya dibaca sama gitu. Kalau yang punya hukum sama disamakan gitu. Kalau arid lisukun juga sama. Arid lisukun tuh kalau sama-sama arid lisukun disamakan gitu. Jangan dibeda-bedakan karena dia hukumnya sama gitu, tidak ada perbedaan. Wahya qa'idatun 'ammatun fi sa'iril ahkamil mutasawiyah fil hukmi wal miqdar. Ini kata beliau kan. Wahya dan perkataan Imam Jazari ini adalah kaidah yang umum fi sa'iril ahkam, di semua hukum-hukum, al-mutasawiyah fil hukum wal miqdar. Hukum-hukum yang sama di dalam ukurannya atau dalam hukumnya juga gitu. Sama. Ini kaidah ammah, kaidah yang sama. Wa qala al-Imam As-Sakhawi musyiran ila dhalika fi manzumatihi 'Umdatul Mufid. Al-Imam As-Sakhawi berkata sambil mengisyaratkan kepada apa yang disebutkan oleh Imam Jazari tadi di kitab beliau, di manzumah beliau, nazam beliau namanya Umdatul Mufid. Apa kata beliau? Ya man yarumu tilawatal Qur'ani. Kata beliau, wahai orang yang hendak membaca tilawatul Qur'an, kata beliau. Wa yarudu sya'wa a'immatil itqani, yang ingin mencari posisi imam-imam yang mutqin, kata beliau. La tahsabit tajwid maddan mufritah, jangan engkau sangka bahwa tajwid itu adalah mad yang berlebihan. Au madda ma la madda fihi liwani, kata beliau juga tajwid itu bukan memanjangkan apa yang tidak ada panjangnya sama sekali karena kau membacanya terlalu pelan, kata beliau. Au an tushaddida ba'da maddin hamzatan, atau engkau, kata beliau, mengeraskan, melebih-lebihkan pengucapan hamzah yang datang setelah mad. Au antalukal harfa kasakrani, atau juga engkau mengunyah huruf seperti orang yang sedang mabuk, kata beliau. Itu semua bukan tajwid. Lil harfi mizanun, kata beliau, huruf itu punya ukurannya. Fala taku taghiyan fihi, maka jangan engkau zalim terhadap huruf-huruf itu gitu. Wala taku mukhsiral mizani, jangan engkau mencurangi timbangan, kata beliau. Jangan seperti itu. Ini sangat bagus sekali apa yang disebutkan oleh Al-Imam As-Sakhawi. Kalau bisa ini dihafal ini. Ya man yarumu tilawatal Qur'ani wa yarudu sya'wa a'immatil itqani la tahsibut tajwida maddan mufritah أو مد ما لا مد فيه ليواني أو أن تشدد بعد مد همزة أو أن تلوك الحرف كالسكران للحرف ميزان فلا تك طاغيا فيه ولا تك مخسر الميزان. Ini dihafal, ini sangat bagus ini. Ini buat orang-orang yang berlebih-lebihan, orang yang suka melanggar mat. Nah, ini kita suguhkan ini bait minnah. Gitu. Ini kata Imam As-Sakhawi. Gitu. Supaya insaf ya. Al-jaizul munfasil. Mad selanjutnya adalah mad jaiz munfasil. Yaitu huwa ayyakuna harful mad di akhir kalimah. Huruf mad di akhir kata. Wal hamzu awwal kalimatin ukhra taliha. Dan hamzah itu adalah di awal huruf pertama langsung setelah hamzah itu. Contohnya watubu ilallah. Watubu ini satu kata, ilallah ini kata yang kedua. Bima auhayna. Pertama bima, yang kedua auhayna. Kemudian fi anfusikum. Yang pertama fi, yang kedua anfusikum. Terpisah gitu. Fi kata tersendiri, anfusikum kata tersendiri. Miqdaru maddihi 4 harakatin aw 5. Panjangnya 4 harakat atau 5. Wal mukhtaru 4. Yang dipilih adalah 4. Wa yajuzu madduhu bimiqdari harakataini. Dan boleh dipanjangkan 2 harakat. Wa yulhaqu bihi maddus silatil kubra. Wa yulhaqu bihi maddus silatil kubra mithlu ma lahu akhladah.
Nah, kemudian yulhaqu bihi, digolongkan ke dalam mad jaiz munfasil itu adalah maddu silatil kubra, mad silah kubra, contohnya ma lahu akhladah. Ini apa kata beliau, kita lihat ada di catatan kaki. Ketika beliau mengatakan boleh dipanjangkan 2 harakat mad jaiz munfasil, apa kata beliau di sini? Mulahadzah. Miqdaru maddil munfasil, panjang mad munfasil 4 harakat atau 5 harakat min tariq asy-Syatibiyah, 4 harakat atau 5 harakat dari jalur Imam Asy-Syatibi. Wa huwa tariqu aktsarin nasil yaum, dan itu merupakan jalur kebanyakan orang hari ini, kata beliau. Amma madduhu bimiqdari harakatain. Adapun mad panjangnya 2 harakat, cerita tentang mad jaiz ini ya. Fahuwa min tariqi thayyibatin nashr. Maka ini dari jalur mana? Jalur thayyibatun nashr punya Imam Ibnul Jazari. Wala ba'sa bil qira'ati bihi liman talaqqahu bis sanad. Kata beliau, tidak mengapa kalau kita membaca 2 harakat bagi orang yang memang memiliki sanad, kata beliau. Di anna hunaka ahkaman ukhra, karena ada hukum-hukum yang lain tarattaba ala zalik, yang disebabkan oleh siapa? Oleh 2 harakat ini. Jadi 2 harakat ini ada banyak konsekuensinya nanti di dalam Al-Quran itu. Jadi kalau kita baca, misalnya kita baca 2 harakat mad jaiz munfasil, itu tidak seperti kita membaca 4 harakat. Ada hukum-hukum lagi seperti misalnya fama atani Allahu khair. Kalau kita waqaf, Imam Hafiz tuh boleh baca, kalau dari jalur Syatibiyah ya, bacanya itu fama atani, fama atan. Nah, kalau seandainya kita pendekkan 2 harakat, itu nanti berbeda lagi hukumnya. Misalnya wallahu yaqbidu wa yabsutu. Kalau kita baca sin kan. Nah, kalau misalnya baca 2 harakat, itu nanti tidak kita baca sin lagi. Itu beda lagi, dibaca sad gitu misalnya. Atau misalnya ya bunayyarkam ma'ana. Kita tidak tahu bagaimana hukum di sini ya bunayyarkam ma'ana. Kenapa? Karena sudah berbeda jalur gitu. Jalurnya berbeda. Meskipun kebanyakan kaidah itu tetap sama, tapi ada beberapa kata yang akan berubah karena kita baca 2 harakat seperti itu. Jelas ya? Apa kata beliau? Li'anna hunaka ahkaman ukhra tarattaba 'ala dzalik yanbaghi ma'rifatuha. Harus diketahui gitu, karena hukum-hukum yang akan berubah itu harus kita ketahui. Wa amma man laysa lahu dirayatun bihadhihi at-tafsilat wal ahkam. Adapun orang yang tidak mengetahui detail-detail ini dan hukum-hukum ini, fa madhhabuhu madhhabu syaikhihi alladhi yaqra'u alaihi. Maka mazhab dia adalah mazhab syekh yang menjadi gurunya gitu. Kalau seandainya antum punya guru yang membaca 2 harakat, kemudian dijelaskan, tempat-tempat ini kamu baca seperti ini, jangan baca seperti pada umumnya. Ahlan wa sahlan, tidak ada masalah, baca gitu kan. Seperti itu. Mudah insyaallah, tidak ada permasalahan. Lanjut Ustaz. Sekarang masuk ke mad yang sebabnya sukun. Al-maddu bisabab sukun, mad karena sebab sukun. Wa hadha sukunu imma an yakuna laziman la yataghayyar waslan wala waqfa. Kata beliau, sukun ini itu ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, sukunnya ini lazim. Ya, tidak akan terpisah gitu. Tidak akan berubah-berubah baik dalam kondisi wasal maupun waqaf. Wa yandariju tahtahu al-maddul lazimu bi aqsamihi, kata beliau. Masuklah di bawah ini mad yang sebabnya sukun asli ini, mad lazim semuanya gitu. Au aridan, atau sukunnya arid, kata beliau. Sukunnya arid, ay fil waqfi faqat, dalam kondisi waqaf saja, kata beliau. Wa yandariju tahtahu al-maddul arid lis-sukuni wal-lin. Maka kalau sukunnya ini pendatang karena waqaf, maka bisa digolongkan ke dalam mad arid lis-sukun atau mad lin. Kita akan bahas satu persatu mad ini.
Mad bisa babis sukun al-lazim. Mad karena sebab sukun lazim. Yang pertama al-maddul lazim. Al-maddul lazim huwa ma ja'a fihi ba'da harfil maddi sukunul lazim. Yaitu mad yang datang setelahnya, setelah huruf mad, huruf mati yang lazim, yang tidak terpisah gitu. Sukun asli maksudnya fi halatayil wasli wal waqaf, baik dalam keadaan wasal maupun waqaf. Contohnya as-sakhah, kemudian dabbah. Miqdaru maddihi, kata beliau, panjangnya itu adalah yumaddu luzuman sitta harakatin li jami'il qurra. Panjangnya itu 6 harakat untuk semua qurra. Jadi kalau antum belajar qiraat misalnya, kalau sudah pembahasan mad lazim, antum sudah santai. Jadi antum tidak perlu mikir ini siapa yang baca segini, siapa yang baca segini. Semuanya itu bacanya 6 harakat gitu. Beda dengan mad wajib muttasil. Aqsamul maddil lazim, pembagian mad lazim. Yanqasimul maddul lazimu ila qismain, terbagi menjadi 2, kalimi wa harfi. Wa kullum minhuma, nah masing-masing dari kalimi dan harfi terbagi menjadi mukhaffafin wa musaqqal. Mukhaffaf ringan, musaqqal berat. Fayakunu majmu'u aqsamihi 4. Jadi totalnya itu ada 4. Wahiyah, yang pertama, al-maddul lazimul musaqqalul kalimi. Mad lazim musaqqal kalimi. Apa itu? Wa huwa ayyati ba'da harfil maddi harfun sakinun mudgham. Nah, setelah huruf mad ada huruf mati yang diidghamkan. Ada tasdidnya gitu. Setelah huruf mad itu ada tasdidnya. Contohnya as-sakhah, ada tasdidnya. Atuhajju. Ini sekaligus mengumpulkan 2 huruf mad lazim ini ya. Yang pertama fathah, had, baru yang kedua adalah jun yang dhammah. Yang kedua mad lazim al-mukhaffaful kalimi, yang mukhaffaf. Apa itu mukhaffaf? Wa huwa ayyati ba'da harfil maddi harfun sakinun. Nah, setelah huruf mad hanya ada huruf sakin saja, tidak ada tasdidnya. Contohnya apa? Contohnya a, itu kan panjang kan, a huruf mad bertemu dengan lam mati. Ana. Nah, tidak ada tasdid sama sekali. Hanya 2 saja nih mad lazim al-mukhaffaf al-kalimi. Itu hanya 2 saja di dalam Al-Qur'an. Jadi al-ana yang pertama ayat 51, kemudian ayat yang kedua ayat 91 dari surah Yunus. Lanjut, Ustaz. Wala salisa lahuma fil Qur'an, kata beliau, tidak ada yang ketiga, tidak ada, cuma 2 saja, kata beliau. Al-maddul lazimul musaqqalul harfi. Mad lazim musaqqal harfi. Huwa ayyujada harfun fi fawatih ba'd as-suwar. Nah, ada huruf di fawatih as-suwar, huruf-huruf yang menjadi pembuka Al-Qur'an itu ya. Fawatih ba'd as-suwar hija'uhu 3 ahruf. Yang pengucapannya itu 3 huruf, kata beliau. Jadi huruf itu ketika dikatakan ayyujada harfun berarti masuklah semua huruf yang huruf muqattah itu. Kemudian hija'uhu 3 ahruf. Ketika dieja itu ada 3 huruf. Contohnya apa? Sin. Yang pertama adalah sin, ya, nun. Nah, itu. Sa, ya, nun gitu kan, supaya ini. Kemudian juga seperti misalnya apalagi shad, kemudian kaf, kemudian lam, kemudian mim, 3 huruf itu kan. Awsatuha harfu mad, tengah-tengahnya huruf mad. Watsalitsu, nah huruf ketiga mudghamun fil harfil ladzi ba'dahu. Jadi huruf yang ketiga kan 3 huruf kan, mim, itu mim, ya, mim.
huruf ketiganya, yaitu mim yang terakhir, itu diidghamkan ke huruf setelahnya. Contohnya apa? Contohnya alif, lam, mim, lam, mim. Di sini kita idghamkan. Adapun pada mim yang terakhir, itu kan tidak kita idghamkan, selesai sudah. Mim. Nah, maka ini bukan musaqqal namanya. Yang musaqqal itu adalah lam, mim. Lamnya itu yang musaqqal. Karena apa? Karena bertemu dengan mim, jadi bertasdid. Kalau lamnya bertemu dengan ra, misalnya alif lam ra, maka bukan namanya mad lazim kalimi harfi musaqqal, bukan musaqqal lagi namanya, tapi jadi mukhaffaf. Kenapa? Karena dia tidak bertasdid, bertemu dengan ra. Ra itu tidak, mim tidak bisa diidghamkan ke ra, seperti itu. Contohnya alif lam mim dan ta sin mim. Itu contohnya. Yang keempat, pembagian terakhir ini al-maddul lazimul mukhaffaful harfi. Mad lazim mukhaffaf harfi. Huwa ayyujada harfun, yaitu ada huruf, kata beliau, fi fawatihi ba'd as-suwar, di pembukaan sebagian surat, hija'uhu ala thalathati ahruf, ejaannya 3 huruf. Awsatuha harfu mad, tengah-tengahnya huruf mad, walakin, kata beliau, al-harf ats-tsalitsah sakin, walakin al-harf ats-tsalitsah sakin. Yang ejaannya 3 huruf ini, huruf ketiganya itu sakin dan tidak diidghamkan. Seperti apa? Qaf. Kan 3 nih kan, kita lihat 3 tuh. Qaf yang pertama, kemudian alif, kemudian fa. Qaf. Tidak ada apa-apa setelah fa. Nah, makanya dia panjang 6 harakat saja dan disebut sebagai mukhaffaf. Shad. Sama juga. Namanya mukhaffaf. Nah, masalah musaqqal atau mukhaffaf ini, apakah ada pengaruh di panjangnya, panjang matnya? Tidak ada pengaruh sama sekali. Sama-sama 6 harakat. Hanya penamaannya saja. Penamaannya saja. Ada yang musaqqal, ada yang mukhaffaf, seperti itu. Jadi panjangnya sama saja. Lanjut, Ustaz. Mulahazat haula al-maddil lazim. Ada beberapa catatan tentang mad lazim. Yang pertama, kullu hadhihi al-aqsam tumaddu bimiqdari 6 harakat. Jadi semua ini, pembagian ini panjangnya 6 harakat. Luzuman. Luzum wajib, kata beliau. Lazim, tidak boleh terkadang 5 6 tidak boleh. Bistisna imayali, kata beliau, kecuali beberapa pengecualian, kata beliau. Yang pertama, lafzu al-dzakarain wa al-ana wa Allah. Kecuali 3 contoh ini. Faqad dzakara al-ulama anna fiha wajhan akhar, bahwa di 3 kata ini ada ada cara baca yang lain gitu, selain dibaca mad. Apa itu? Wa huwa tashilul hamzati tsaniyah, yaitu mentashil hamzah yang kedua. Fala madda fiha ala hadzal wajh. Kalau kita tashil hamzah yang kedua, maka tidak ada mad lagi gitu, tidak ada mad lazim. Asalnya az-zakarain, itu asalnya adalah az-zakarain. Al-ana asalnya adalah al-ana. Allah, itu asalnya gitu. Jadi hamzah bertemu dengan hamzah wasal, seperti itu. Seperti yang saya sebutkan tadi, itu apa yang bertemu? 2 hamzah bertemu. Al-ana, az-zakarain, Allah. 2 hamzah bertemu. Orang Arab itu, kebanyakan orang Arab, hamzah itu bagi mereka itu sulit. Huruf hamzah itu bagi kebanyakan orang Arab itu sulit, apalagi kalau bertemu 2 hamzah gitu. Maka kalau bertemu 2 hamzah,
Kalau yang hamzah keduanya itu sukun, maka tinggal mereka ganti gitu hamzahnya menjadi huruf mat. Misalnya kata amanu, itu asalnya amanu. Itu udah mereka ganti jadi amanu. Kemudian misalnya iman. Iman itu asalnya itu iman. Asalnya iman. Mereka ganti jadi iman. Seperti itu. Nah, ini bertemu az-zakarain. Mereka tidak gimana ya? Mereka itu memang hamzah itu mereka anti dengan hamzah gitu. Kalau bisa dikurangi hamzah itu mereka kurangi. Az-zakarain. Apa yang mereka lakukan? Ada dua. Yang pertama, pilihan yang pertama, mereka menggantinya menjadi huruf mat. Diubah hamzah itu menjadi huruf mat. Jadinya al-an. Az-zakarain. Ini pilihan yang pertama. Pilihan yang kedua, hamzah yang keduanya itu ditashil, dikurangi hamzah, kekerasan hamzahnya itu, kekuatan hamzah itu dikurangi. Mereka baca az-zakarain, al-ana, Allah. Dibaca seperti itu, dikurangi kekuatan hamzahnya. Jadi kalau sama-sama kuat itu mereka nggak suka. Wa tashil. Nah, tashil itu apa? Huwa nutqu bil hamzati baina, mengucapkan hamzah tapi hamzahnya itu setengah-setengah gitu. Antara hamzah dan harokat hurufnya. Contoh ai bainal hamzati wal alif. Maksudnya antara hamzah dan alif. Ini kalau sebelumnya itu fathah. Kalau sebelumnya fathah seperti apa? Seperti az-zakarain. Kalau sebelumnya dhammah, itu berarti antara hamzah dan waw. Jadi antara hamzah dan antara waw, tengah-tengah. Contohnya seperti misalnya ulqiya. Tapi kita tidak ada membaca seperti itu. Yang kedua adalah lafzu ain. Nah, pengecualian yang kedua adalah kata ain fi fawatih as-suwar seperti kaf, ha, ya, ain, sad. Faqad dzakara al-ulama, para ulama menyebutkan anna fihi wajhan akhar, ada cara baca tambahan, wa huwa al-madd bi miqdari 4 harakat, yaitu panjangnya 4 harakat. Kalau ditanya kenapa ain sendiri yang dibaca boleh dibaca 4 atau 6? Kenapa dibaca 4 atau 6? Ada yang tahu jawabannya? Kalau ada yang tahu jawabannya, menyerupai Ustaz, menyerupai arid lisukun Ustaz. Apa lin? iya, menyerupai lin karena dia beda. Huruf sebelum ya itu bukan harokat huruf sebelum ya mati itu bukan sejenis dengan ya itu. Justru harokatnya sejenis dengan alif gitu. Ain itu kan fathah kan. Fathah itu kan dia sejenis dengan alif. Beda dengan misalnya sin itu kan huruf mat, sebelumnya kan kasrah. Kasrah itu sejenis dengan ya. Makanya dia asalnya mat asli gitu. Asalnya mat asli. Adapun ain asalnya itu adalah lin. Katsir minan nas yaziduna fi harakatil maddil lazimi hatta yamudduhu bimiqdari 8 harakat. Banyak orang menambah panjang harokat mad lazim. Nah, sampai mereka menjangkan yang harus kita dari angkus. Nah, yang harus kita yang harus kita terapkan itu, yang harus kita pakai itu adalah mad lazim yang panjangnya itu 6 harakat. La yajuz an tazida au tanqus, tidak boleh lebih, tidak boleh juga kurang. Au ay biwazni 3 alifatin mutawasilatin hakadha. Atau ukurannya itu 3 alif yang bersambung seperti فكل ألف حركتان وإذا أردت ضبط ذلك بشكل أدق
fasajjil bi jihaz tasjil 3 alifatin hakadha. Kata beliau, kalau ingin benar-benar memastikan gitu, lebih detail gitu, lebih akurat, pengen lebih akurat kata beliau, maka coba direkam kata beliau. Kita ucapkan kemudian summa qra' lafaz dabbah. Nah, gitu. Coba nanti kita rekam pertama berapa waktu yang digunakan, baru kita ucapkan dabbah. Bisa pakai apa ya? Pakai stopwatch bisa ya. Kita lihat berapa detik. Kemudian pas mengucapin dabbah itu berapa detik itu. Fala budda an yatasawaya fi nutqi min haitsu zaman. Itu nanti bakal sama kata beliau pengucapannya pengucapannya dari segi lamanya, panjangnya itu akan sama gitu. Di itu bakal sama dengan dabbah. Lanjut. Catatan yang ketiga, la yakhfa 'alaika, tidak tersembunyi dari kamu kata beliau, annal harf alladhi ba'da al-madd al-mushaddad waznuhu fi as-sawti ضعف الحرف غير المشدد ولذلك فلا بد من إعطاء الحرف المشدد قوة حرفين وخاصة بعد المد. Kata beliau, huruf yang kalau setelah huruf mad ada huruf yang bertasdid, wa waznuhu fi as-sawti dha'fu al-harfi ghair al-mushaddad, ada huruf mad, setelahnya ada huruf bertasdid. Seperti apa? Seperti misalnya fadhkuru ismallahi 'alaiha shawaf. Contohnya, atau wala lam yatmithunna insun qablahum wala Nah, ini huruf yang bertasdid ini harus kita berikan hak tasdidnya gitu. Karena dia lemah, kalau tidak diberikan tasdidnya itu lemah. Walidzalik kata beliau, fala budda min i'ta'il harf al-mushaddad quwwata harfain wa khassatan ba'da al-mad. Jadi kita harus berikan huruf bertasdid itu, kita kuatkan dia agar seperti 2 huruf gitu, agar dapat kekuatan 2 huruf gitu. Jangan sampai lemah seperti 1 huruf, nanti hilang itu 1 huruf. Fa'alaika an la tantiqa bihi dha'ifan, jangan terlalu lemah diucapkan gitu. Kayak shawaf itu lemah itu. Jadi itu fa-nya cuma kedengaran 1 gitu. Tapi jangan berikan kekuatan gitu. Agar apa? Agar fa-nya terdengar 2. Shawaf. Seperti itu. Yukhayyalu lis-sami'i annahu harfun ghairu mushaddad. Kata beliau, kalau kita baca lemah, nanti kita akan membuat yang mendengar itu menyangka itu cuma 1 huruf gitu. Balla budda minan nabr. Apa solusinya? Solusinya apa? Karena kita setelah panjangin matnya tetap kok susah ya gitu. Susah kita ngucapin tasdidnya itu. Apa solusinya? Solusinya adalah an-nabr, kata beliau. Balla budda minan nabr. Apa itu? Wa huwa quwwatu dhaghti 'ala al-harf. Kita tekan kuat-kuat hurufnya itu. Hatta yuhissa as-sami'u annahu yasma' harfan muthaqqalan. Sampai yang mendengar kita membaca itu menyadari bahwa ada huruf yang bertasdid di sana. Ma'a mulahadhati 'adamil mubalaghati fihi. Juga jangan berlebihan gitu. Jadi
kayak fadhkuru ismallahi 'alaiha sawaf. Kita kasih nabr. Atau misalnya tidak ada mad misalnya. Illa yusibha wabilun fatal. Jangan kita baca fatal. Jangan fatal, ditekan di ta-nya gitu. Supaya apa? Supaya orang mendengar bahwa lam di sini bertasydid seperti itu. Lanjut. Yang keempat, katsiran ma yubalighu ba'dul mubtadi'ina bil qira'ati 'ala al-masyayikh fi mithli ta'muruni fayuwalliduna wawan maksuratan qabla an-nuni wa hum la yash'urun. Jadi mereka baca ta'muruni. Ada waw kasrah gitu. Ta'qul afa ghairallahi ta'muruni. Seperti itu. Ada waw kasrah itu. Mereka tidak sadar itu dan itu salah kata beliau, tidak boleh. Sama juga atuhajjuni. Ada seperti waw kasrah itu tidak boleh kata beliau. Fahim bagi tanbihu ala dzalika, harus diingatkan kalau ada yang membaca seperti itu kata beliau. Lanjut. Yang kelima, ba'dun nas yattaki 'ala al-lam katsiran fi lafdh ad-dallin. Nah, sebagian orang itu lama berhenti di lam pada dallin bihaitsu yu'tiha zamanan tawilan. Dia berikan waktu yang lama, tempo yang lama. Wa hadza khata'un yanbaghi at-taharrur min. Ini kesalahan harus kita tinggalkan gitu. Contohnya gimana? Walad banyak yang baca seperti itu. Tidak boleh seperti itu. Lam itu kan tawassut ya, tawassut. Jadi zamannya itu tidak panjang seperti zaman Rakhawah gitu. Kalau kita panjangkan seperti ini melebihi zaman Rakhawah nih. Sedangkan Rakhawah saja tidak seperti itu kan. Jadi biasa saja, seperti kita mengucapkan misalnya wallah atau apa ya, wallazi, sama seperti itu juga apa namanya, tempo lam mati itu seperti itu. Waladdallin, lin, udah seperti itu, jangan lin, jangan. Al-mulahadhatus sadisah, catatan yang keenam, wa ba'dhum yukhrijul lama min al-anf wa yamzijuha bil ya. Sebagian mereka itu mengeluarkan lam dari hidung, kemudian mencampurnya dengan apa? Dengan ya. Ini bagaimana nih? Fala tadri ahuwa yantiqul lama amil ya am yamuddu aw yaghunnu idh la tasma'u illa sawtan aghanna min al-khayshub. Dan dia campur alif lam itu dia keluarkan dari hidung, kemudian dia campur jadi ya. Bagaimana itu? Allah. Gimana gitu ya? Mungkin saya belum pernah dengar itu ya. Fala tadri, engkau tidak tahu apakah dia mengucapkan lam atau ya kata beliau. Apakah dia memanjangkan atau dia menggunahkan gitu. Panjangnya itu panjang mat atau panjang gunah gitu. Oh, iya. Kan gunah kan juga lebih dari 2 harokat kan. Maksudnya panjangnya itu gunah itu ada panjangnya gitu. Meskipun ada ikhtilaf apakah 2 harokat pas atau dia itu bukan harokat, itu bukan alat ukurnya gitu. Yang penting gunah itu kan panjang. Jadi ketika dia membaca lam yang seperti itu, yang dia campurkan dengan ya, dia tidak tahu apakah panjang ini, suara yang panjang ini, apakah itu mat atau gunah gitu. Karena apa namanya, kata beliau, izla tasma'u, karena engkau tidak mendengar kecuali suara yang bergunah dari khayshub, seperti itu. Nggak jelas jadinya. Kita ini tajwid itu adalah membaca huruf dengan jelas. Ahkamul maddi fi fawatihis suwar. Hukum-hukum mad di fawatihis suwar. Fawatihis suwar ini pembuka surah-surah seperti alif lam mim, alif lam ra dan seterusnya. Al-huruf allati taqa'u fi awail as-suwari 14 harfan.
huruf-huruf yang terletak di awal-awal surah ini ada 14 huruf. Yajma'uha qawluhum tara sam'aka nasihah. Jadi hurufnya itu ada di mana? Taraqa sam'aka an-nasihah. Alif, lam, nun, sad, ya, ha, ta. Ta ini diganti menjadi ha ya, bukan ta. Ha. Wahia tanqasimu ila salasati aqsam. Terbagi Fawatih as-Sur ini menjadi 3 bagian. Yang pertama, qismu yumaddu sitta harakat. Ada bagian pertama panjangnya 6 harakat. Wa hurufuhu thamaniyatu yajma'uha qawluhum naqasa asalukum. Naqasa asalukum. Ini panjangnya 6 harakat. Illa ain. Kecuali ain. Fayajuzu fiha 4 atau 6 harakat wa tulu afdal. Boleh 4 atau 6 harakat. Wa tulu afdal, panjang 6 harakat itu lebih afdal. Qala al-Imam Asy-Syatibi wa fi 'ainin al-wajhani wa tulu fuddila. Imam Syatibi itu bilang wa mudda lahu 'inda al-fawatih mushbi'an wa mudda lahu 'inda al-fawatih mushbi'an wa fi 'ainin al-wajhani wa tulu fuddila, kata beliau. Ini yang 8 huruf ini beliau himpun di dalam kata naqasa asalukum. Ada yang menghilangkan huruf ainnya, jadi ain itu dibuat tersendiri gitu. Jadinya bukan naqasa asalukum tapi sanaqussu lakum. Jadi sanaqussu lakum. Nah, itu yang murni 8 harakat semua, tidak ada yang boleh 4, tidak ada yang boleh 6. Itu dipisah dengan ain. Sanaqussu lakum. Tapi kalau naqasa asalukum berarti ain masuk di sini. Yang kedua, wa qismun yumaddu harakatain. Nah, jadi seperti Syekh Aiman ya di kitab beliau itu, mereka membagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu yang panjangnya 6 harakat. Yang kedua itu panjangnya 4 dan 6 harakat. Kemudian yang ketiga panjangnya 2 harakat. Yang keempat itu tidak ada mat sama sekali. Nah, jadi Fawatih as-Sur itu ada yang membaginya menjadi 4, ada yang membaginya menjadi 3. Nah, ini dibagi menjadi 3 oleh Syekh Yahya Al-Ghathani. Yang kedua, panjangnya 2 harakat. Hurufnya apa? Hurufnya 5. Majmu'ah fi hayyun tahur. Hayyun tahur. Itu semuanya ada di kata hayyun tahur. Ha, ya, ta, ha, ra. Yang ketiga, wa qismul la yumaddu aslan, dan tidak ada mad sama sekali, wa huwa al-alif. Al-alif. Jadi Fawatih as-Sur itu terbagi menjadi 3. Ada yang panjangnya 6 harakat, kecuali ain yang boleh 4 dan 6. Ada yang panjangnya 2 harakat, yaitu kayak Taha misalnya, kaf, ha, ya. Kemudian alif lam, ra. Seperti itu. Kemudian ada yang tidak ada mat sama sekali, yaitu alif. Lanjut Ustaz. Al-maddu bisababis sukunil 'arid. Mad karena sebab sukun 'arid, fayandariju tahtahu maddul 'arid lis-sukun. Maka masuklah mad 'arid lis-sukun wa maddul lin. Al-'arid lis-sukun adalah ayyaqa ba'da harfil maddi wal lini sukunun 'aridun lil waqf. Nah, terletak datang setelah huruf mad atau huruf mad dan lin sukun 'arid lil waqf. Ini kata beliau sebut apa? Ba'da harfil maddi wal lin. Jadi yang beliau maksud ini adalah huruf mad yang biasa ya, meskipun beliau tambahkan al-lin, itu huruf mad yang biasa. Contohnya kata beliau ma'ab. Nah, ba itu kan sukun, sukunnya karena waqaf. Kalau kita waqaf wa husna ma'ab. Nah, itu huruf mad bertemu dengan sukun. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Kemudian was-samaa'i dzatil buruj. Seperti itu. Miqdaru maddihi,
panjangnya berapa? Wa yajuzu madduhu bimiqdari harakatain. Boleh dipanjangkan 2 harakat. Au arba' atau 4, au sittin atau 6 harakat. Wa dzalika fi halati al-waqfi alaihi, dalam kondisi waqaf. Amma idza wasalna, kalau kita sambung, faqad saqata sababul mad, maka sebab mad telah gugur. Wa asbaha al-maddu tabi'iyan, dan madnya kembali menjadi mad tabi'i. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, sebab itu akibatnya itu pasti ada. Jadi antum kalau ketemu sebabnya ini, berarti akibatnya yaitu panjang itu pasti ada. Kalau sebabnya sudah hilang, sudah tidak ada lagi panjang. Mulahadzat haula al-madd al-'arid lis-sukun. Catatan terkait mad 'arid lis-sukun. Yang pertama, tustahsanu at-taswiyatu bain al-madd al-'arid lis-sukun wa mathilihi fi martabatil madd. Sangat bagus, dianjurkan kita menyamakan mad 'arid lis-sukun di dalam ukuran mad. فإذا كنت تقرأ المد العارض على 4 harakat, kalau kita membaca mad arid itu 4 harakat, فينبغي أن تقرأ مثيله في نفس الآية أو المقطع الذي تقرأ منه ب4 harakat. Maka kita harus membaca mad arid lis-sukun yang di ayat yang sama, atau pokoknya di bacaan kita itu kita harus samakan 4 harakat juga gitu. Wa hakadha. Dan seterusnya. La kama yaf'aluhu ba'dul a'immati fi salat at-tarawih. Tidak seperti apa yang dilakukan oleh imam-imam yang menjadi imam tarawih, min al-ikhlali bil maratib. Nah, mereka itu ukuran mat itu mereka suka-suka gitu. Kadang 2, kadang 4, kadang 3, kadang 5 gitu. Suka-suka. Fayamuddu ala hasabin naghamati wal iqa'. Mereka panjangkan itu sesuai apa? Sesuai dengan irama gitu. Kalau irama ini butuh 6 harakat, udah dipanjangkan. Kemudian ketika wakaf selanjutnya, irama ini nggak butuh 6 harakat, cukup 2 harakat saja. Kan memang gitu kan? Irama itu kan memang membutuhkan. Kalau seandainya 2 harakat nggak enak gitu. Nah, di tempat ini, karena permulaan ayat saya bawa nada seperti ini, irama-irama seperti ini, dan irama ini harus ditutup dengan apa? Dengan mat yang cukup panjang gitu. Makanya ini 5 harakat cukup gitu. Kemudian ketika wakaf selanjutnya, ini nggak butuh 5 harakat, 2 harakat saja sudah bagus gitu. Seperti itu gitu. Terakhir Quran kita jadikan apa? Kita jadikan ngikut ke irama. Tidak boleh seperti itu. Taratan harakataini wa taratan sittan. Jadi terkadang 2 harakat, terkadang 6. Fa in waqa'a al-qari'u fi hadza faqad khalafa husnal ada. Kalau seandainya dia melakukan kesalahan ini, bagaimana kesalahannya? Apakah kesalahannya fatal? Kata beliau, faqad khalafa husnal ada. Dia hanya menyelisihi ada yang bagus, kata beliau. Jadi bacaan yang bagus itu tidak seperti itu. Apakah kesalahannya fatal? Kesalahannya tidak fatal. Masalah yang seperti ini, kesalahannya itu tidak fatal. Hanya saja sebaiknya apa yang diamalkan oleh para a'immah, para imam-imam qiraat ya, seperti Imam Ibnul Jazari, imam-imam sebelum beliau itu dan setelah beliau juga itu menyamakan. Jadi mad 'arid lis-sukun itu jangan kita campur-campur. Kalau 2 harakat ya 2 harakat saja. 4 harakat saja, 6 harakat saja. Kalau terjadi misalnya ada yang baca 4 harakat, ada yang baca kemudian kadang dia baca 2 harakat, kadang 6 harakat, itu hanya menyelisihi husnul ada, keindahan dalam bacaan. Wa khalafa qa'idah wal lafdhu fi nadhirihi kamithlihi, dan dia menyelisih qaidah wal lafdhu fi nadhirihi kamithlihi yang sudah kita sebutkan tadi. Lanjut. Al-mulahadzatu tsaniyah, ba'd an-nas yumawwijuna as-sawt fi hadha al-madd tarniman gitu. Sebagian orang mencengkok-cengkokkan suara di mad ini. Kenapa? Tarniman, karena tarannum katanya. Hatta yasil al-halu bihim ila ay yuwallidu hurufan. Jadi
sampai-sampai dia mengucapkan huruf-huruf tambahan gitu. Seperti fayaqrauna contohnya ta'lamun, mereka baca ta'lamun, ditambah itu cengkoknya itu. Wa khassatan, jadi kalau ta'lamun itu kita baca ta'lamun. Nah, bagaimanapun iramanya tetap baca in kuntum ta'lamun. Nah, seperti itu. Dengan in kuntum ta'lamun. Nah, jangan seperti itu. Itu menyelisihi husnul ada. Lebih bagus mat itu diratakan gitu. Supaya agar tidak jatuh kepada kesalahan yang menambah huruf. Ulaika yaqra'una bin naghamatil hijaziyah. Mereka membaca dengan apa? Dengan irama hijaziyah. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan huwa min babit taghanni bil Qur'an. Ini kita melakukan seperti karena apa? Karena ingin at-taghanni bil Quran, membaca Al-Quran dengan irama gitu kan. Wa ma yanbaghi an yasil at-taghanni ila hadzal hadd. Kemudian beliau sebutkan taghanni ya taghanni saja, tapi jangan sampai ke tingkatan yang sudah seperti ini, kata beliau. Kama annahu la yadkhulu fi bab at-tarji' al-jaiz, dan itu tidak masuk ke dalam bab at-tarji' al-jaiz. Dia namanya bab at-tarji'. At-tarji' itu ya seperti itu gitu. Mirip-mirip juga gitu seperti tamwij yang beliau sebutkan tadi. Jadi intinya kadang ada juga ikhtilaf masalah cengkok-cengkokkan huruf mat, itu ada ikhtilaf. Kenapa? Karena ada hadis yang menyebutkan bahwa Nabi itu membaca bit tarji' gitu. Tarji' itu gimana? Tarji' itu kan kalau dari secara bahasa itu kan kayak bolak-balik gitu gini kan. Nada itu kan seperti ini, berarti turun naik gitu. Itu mereka berpegang dengan dalil itu. Tarji' namanya. Tapi ada juga tarji' yang mazmum gitu. Wassama. Kan ada yang seperti itu. Yang digoyang rahangnya itu. Siapa itu yang Imam Masjidil Haram? Ya, seperti itu. Itu tidak para masyayikh itu mengingkari bacaan yang seperti itu. Jadi ambil aman ini dibaca lurus saja. Was-samaa'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq an-najmu ats-tsaqib. Gunnahnya kita ratakan saja, kita cari aman. الملاحظة الثالثة وبعضهم يقرأ الآية من أولها بصوت قوي. Sebagian mereka membaca ayat dari awal itu dengan suara yang apa? Dengan suara yang kuat. Sebagian mereka membacanya dengan suara yang kuat. فإذا قارب إلى نهايتها ووصل ila kalimatin fiha mad 'arid, apabila dia sudah mau selesai, sudah sampai di akhir, kemudian sampai pada kata yang ada mad 'aridnya, khaffadha sautahu syai'an fa syai'an, dia turunkan suaranya sedikit liyasila ila al-iqa'il munasibi fi qaflatin naghama, supaya apa? Supaya sampai dengan irama atau model bacaan yang sesuai yang dia inginkan gitu. وهذا ما يسمونه في علم الألحان بالقرار والجواب. Ini di ilmu ilmu yang maqamat seperti itu namanya qarar dan jawab. Jadi ada qarar, ada jawab. وهذا يحدث خللا في بنية الكلمة وهندستها. Jadi dia kayak apa ya? Tiba-tiba turun gitu. Kemudian nanti dia angkat suaranya. Dan ini kata beliau, ini bisa menyebabkan apa? Menyebabkan bangunan sebuah kata itu bisa merusak bangunan sebuah kata gitu. Wallazi amilu ilaihi, suara sebuah kata itu bisa rusak karena itu. Wallazi amilu ilaihi, dan yang saya
menjadi yang menurut saya kata beliau, annahu la haraja 'alal qari, bahwa tidak mengapa gitu kalau seorang qari itu ayyantaqila minal qarar ila al-jawab, pindah dari qarar ke jawab, walakin laysa fi wasatil kalimah, tapi jangan di tengah-tengah kata gitu. Innama bainal kalimati wa ukhtiha. Jangan di tengah-tengah kata kita pindah dari suara rendah kemudian tinggi gitu. Jangan di tengah-tengah kata. Tapi antara perpindahan antara satu kata ke kata yang lain. Kata beliau seperti itu. Innama bainal kalimati wa ukhtiha. Antara kalimat ini dan kalimat ini oke, tidak masalah kata beliau. Au bainal ayati wal ayatil ukhra, atau antara ayat dan ayat yang selanjutnya gitu. Tidak masalah gitu. Jangan satu kata itu diturunkan habis itu dinaikkan, jangan gitu. Lanjut Ustaz. Maddulin. Nah, sampai di sini insyaallah ini madlin ini kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Insyaallah pertemuan selanjutnya akan kita selesaikan pembahasan mad ini. Dan sekaligus kita bahas tentang mad qaidah aqwas sababain yang ada di halaman selanjutnya. Insyaallah. Sampai di sini wallahu taala a'la wa a'lam. Insyaallah tidak ada pertanyaan ya. Saya Ustaz, sebenarnya ada sekitar 10 pertanyaan Ustaz yang hasil dari menyimak antum tadi. Ada sekitar 10 pertanyaan, cuman mungkin tidak disampaikan sekarang, nggak apa-apa Ustaz nggih. Iya, bisa disimpan lah. Nggih, karena sudah takutnya Ustaz ada kegiatan juga. Atau saya sampaikan dua dulu nggak apa-apa Ustaz? Sampaikan dua dulu boleh. Oke, siap Ustaz. Syukran Ustaz. Terkait dengan panjang yang mukhtar tadi Ustaz. Mukhtarnya wajib dan majaz itu kan 4. Kenapa tidak yang mukhtar itu 5? Padahal kan mad itu yang lebih panjang daripada angka 4 kan 5. Kenapa kok yang mukhtar itu tidak 5 saja kok 4 begitu? Itu yang pertama Ustaz. Kemudian terkait dengan mad arid. Mad arid tadi kalau tidak salah di situ belum ada penjelasan mana yang mukhtar Ustaz. Hanya dijelaskan di situ bisa 2, 4 dan 6. Apakah ada yang mukhtar yang terpilih ketika kita membaca mad arid dan mad lin Ustaz? Itu aja Ustaz. Syukran Ustaz. Kenapa yang terpilih itu 4 harakat ya? Yeah. Ya. Karena mazhab yang membaca 5 harakat itu adalah mazhab al-Imam Abu Amr Ad-Dani. Jadi Imam Abu Amr Ad-Dani di dalam kitab beliau At-Taisir itu beliau menyebutkan bahwa pembagian mad itu adalah ada 5 maratib. Ada tul, ya ada 6 harakat. Ada yang fuwaiqut tawassut, itu yang 5 harakat. Ada tawassut, ada yang fuwaiqul qasar 3 harakat, ada yang al-qasar 2 harakat. Jadi 5. Jadi datanglah Imam Asy-Syatibi, kata beliau, ini yang 5 harakat dan 3 harakat ini sulit. Kita mana gitu, 3 harakat, 5 harakat. Ya udah, yang 3 harakat dinaikkan menjadi 4, kemudian yang 5 diturunkan menjadi 4 gitu. Jadi mad itu ada 2, ada 4, ada 6. Nah, karena 4 harakat ini mudah, gitu. 4 harakat ini mudah, maka mereka memilihnya 4 gitu, 4 saja gitu. 4 harakat saja. Karena 5 itu dia kan antara 5 itu kan antara 4 dengan 6 kan. Jadi sulit. Makanya di 4 saja gitu. Supaya apa? Supaya kalau seandainya kita baca wallahu a'lam ya, kalau kita membaca jamak itu yang baca 4 harokat sudah bisa sekali baca gitu. Misalnya Qalun, Ibnu Katsir, Abu Amr, Asim, Al-Kisai, itu semuanya itu bisa langsung dibaca gitu 4 harokat udah gitu. Kita nggak perlu ulang lagi, nggak perlu 3, habis itu 4, habis itu 5. Nah, karena sebenarnya yang 4 harokat itu, yang 4 harokat yang ada di Imam Ad-Dani itu hanya Imam Ibnu Amir dan Al-Kisai. Ibnu Amir dan Kisai itu saja yang 4. Nah, Imam Asim itu 5 gitu.
Sedangkan Qalun, Ibnu Katsir, kemudian Abu Amr itu itu 3 harokat. Oh, iya. Itu 3 harokat seperti itu. Maka yang dipilih adalah 4 harokat. Nah, hadir Ustaz. Kemudian apakah mad arid lisukun itu ada yang mukhtar gitu. Mad arid lisukun itu beda kasus dengan mad wajib atau mad jaiz, beda kasus dia. Mad arid lisukun ini bukan ini li kullil qurra. Jadi semua qurra itu mazhabnya itu 2, 4, 6 gitu. Jadi tidak ada terpilih, kita bebas gitu. Berbeda dengan yang Imam Hafiz ini. Hafiz ini kan khusus beliau saja, khusus Imam Asim membaca arid lisukun itu 5 harokat di mazhabnya Imam Abu Amr Az-Zani gitu. Khusus Imam Asim saja. Asim saja di antara semua qurra 1 orang saja yang membaca 5 harokat. Kemudian karena datang Imam Syatibi, kata Imam Syatibi itu apa katanya? Kalau Syekh Aiman itu bilang la yakadu yantabit, kata beliau. Jadi 5 harokat ini sulit. Sulit ya kita baca 4 dan 5 gitu. Membedakannya beda 1 harokat itu loh susah gitu. Sama juga 3 juga. 3 itu susah juga kita menambah 1 harokat itu. Gimana ya? Wa anzala minas sulit gitu. Manjangin 3 harokat itu sulit gitu. Makanya 4 harokat sekalian gitu. Supaya gampang gitu. Seperti itu. Tapi man arid lisukun itu beda kasus. Tidak sama seperti mad jaiz atau mad wajib. Wallahu a'lam. Syukur Ustaz. Kalau sudah tidak ada lagi yang mau ditanyakan, kita tutup saja hari ini. Mohon maaf karena terlalu lemah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk kita, bisa kita terapkan, bisa kita ajarkan kepada orang lain. Semua orang membaca Al-Quran dengan cara yang dibaca oleh para ulama, bukan dengan cara apa yang diinginkan oleh orang awam. Kita ingin cara baca Al-Quran itu dengan cara para ulama. Ulama seperti siapa? Kalau yang seperti ulama sekarang seperti Syekh Mahmud Khalil Al-Husari misalnya, itu ulama yang sekaligus suaranya bagus gitu. Atau misalnya kita ingin seperti misalnya Syekh Ali Al-Tabba', Muhammad Ali Al-Tabba' atau Syekh Muhammad Tawalli, atau misalnya Syekh misalnya Ibnul Jazari, misalnya kita ingin bacaan kita seperti Imam Ibnul Jazari. Atau misalnya kita ingin bacaan kita seperti bacaan misalnya Syekh Zakaria Al-Ansari. Atau kita ingin bacaan kita seperti bacaan Imam Asy-Syatibi. Atau seperti Imam As-Sakhawi yang tadi yang apa tadi? Yang ada 4 bait tadi. Ya may yarumu tilawatal Qur'ani wa yarudu sya'wa a'immatil itqani. Itu beliau Imam As-Sakhawi itu, beliau murid Imam Syatibi. Nah, kita ingin bacaan kita seperti beliau. Mudah-mudahan kita bacaan kita seperti mereka para ulama ini. Amin. Yang terpenting bacaan mereka itu jelas, gurunya jelas siapa gurunya, itu imam besar semua, bukan orang-orang biasa. Gurunya itu huffaz, minal huffaz al-mutqinin. Allahumma amin. Allahumma amin. Baik, kita tutup saja hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wa iyyakum. Jazakumullahu khairan ala istima'ikum.